Desa Kamarang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Desa ini berada di daerah perbukitan dan didominasi oleh area pesawahan. Berdasarkan cerita dari para tetua dan tokoh masyarakat, Desa Kamarang termasuk salah satu desa tua di Kabupaten Cirebon. Kamarang itu didirikan oleh Ki Danuarsi. Ki Danuarsi adalah mantu dari Mbah Kubu. Karena anak Ki Danuarsi, yaitu Nyi Endang Gelis, adalah istri dari Pangeran Cakrabuana. Nah, asal awal nama Kamarang itu berasal dari penemuan satu gong bareng, di mana di dalam gong itu ada sejenis binatang yang pada akhirnya binatang itu dinamakan Kamarang. Nah, maka wilayah sekitar penemuan gong itulah kemudian jadi pedukuhan Kamarang. Lokasinya memang tidak di Kamarang kita di sini, tapi ada di Kamarang Lebak. Karena dulu sebelum 84 Kamarang itu satu. Setelah 84 dimekar jadi dua desa, itu Kamarang dan Kamarang Lebak. Jadi secara administratif Kamarang ini itu Kamarang induk. Tapi secara kultur, sosial, budaya, dan peninggalan itu adanya di Kamarang Lebak. Jadi slogannya kita itu tua tapi muda. Kamarang Lebak muda tapi tua. Meskipun masih berada di daerah Cirebon, namun mayoritas masyarakat di Desa Kamarang menggunakan tutur kata bahasa Sunda ketimbang bahasa Cirebon itu sendiri. Kamarang itu didirikan oleh Ki Danuarsi sendiri. Itu adalah salah satu penggede dari kerajaan Galuh Pakuan yang ini ke timur, ke sini. Bermukim di sini, dan identik kita itu kebudayaannya orang Sunda, kebudayaan orang Sunda. Jadi kami memandang bahwa Cirebon itu unik. Kenapa? Karena wilayah sisi selatan Cirebon itu relatif bahasa tuturnya bahasa Sunda, budayanya budaya Sunda. Sementara di sisi lain sebelah utara itu bahasanya bahasa Cirebonan atau bahasa Jawa, kulturnya kultur pantai, kalau kita kultur pegunungan. Nah, keunikan Cirebon itu sebenarnya kan merupakan daya tarik yang bisa dieksplor sebenarnya. Cuman masalahnya kan sejauh mana eksplorasi itu kita lakukan, itu yang jadi permasalahan hari ini. Nah, terkait dengan adat kebudayaan di Desa Kamarang, kami memang hari ini kembali mengeksplor apa yang menjadi akar sejatinya Kamarang, yaitu adat Sunda. Makanya kemana-mana kami pakai atribut kesundaan, walaupun kami adalah bagian dari Cirebon. Contoh yang kami pakai adalah ikat, sementara di pakaian resmi di desa-desa di Kabupaten Cirebon kan pakai batik, pakai trusmian, tutup kepalanya. Kita pakai ikat. Di Desa Kamarang terdapat sumur tua atau mata air yang konon airnya tidak pernah mengering, meskipun itu di tengah musim kemarau.
Oleh masyarakat, sumur tersebut dinamakan Sumur Cisereh, karena dulunya di sekitar sumur tersebut berdiri sebuah pohon sereh, atau dalam bahasa Indonesia berarti pohon sereh. Sumur Cisereh berada di dua lokasi. Yang pertama ada di tengah sawah, yang dulunya tumbuh pohon sereh. Namun, karena dangkal, masyarakat lebih memanfaatkan sumur yang kedua. Cisereh itu sebenarnya Cisereh yang aslinya sebelah sana, 100 meter dari sini yang gede. Jadi berhubung di sana ada pangkal Cisereh gede dulunya, jadi dinamakan Cisereh. Cuman air yang besarnya itu di sini. Jadi sama aja, ini juga termasuk Cisereh juga, wilayah Cisereh gitu. Fungsinya ya untuk kebutuhan masyarakat di saat kemarau, dan sekarang musim hujan juga masih tetap digunakan untuk nyuci, untuk ambil air minum, terusnya ya untuk sedikit pengairan di lingkungan mata air ini bisa juga gitu. Ada khasiatnya nggak sih Pak, kayak untuk menyembuhkan Kalau penyakit khasiatnya sejauh ini saya belum pernah dengar ada gitu. Cuman ya manfaatnya ini kan nggak pernah kering. Biarpun musim kemarau panjang juga nggak pernah kering. Jadi selalu ada air, bisa ditunggu, nggak sampai kering habis tuh, nggak. Jadi bisa ditunggu. Oh, sehingga Masyarakat pun memanfaatkan air di sumur ini untuk berbagai kebutuhan, seperti mandi, minum, bahkan mencuci pakaian. Awal mulanya ini tidak ada yang tahu, ini terjadi secara alami. Terjadi secara alami. Kalau kata orang mah katanya betusan dari urat jalur air Gunung Ciremai katanya di sini teh. Makanya betusnya di sini. Cuman ini juga kedalamannya cuma 1 meter, 100 meter lebih lah dalamnya. Cuman alhamdulillah nggak pernah kering-kering airnya di sini. Biarpun kemarau panjang juga. Jadi lumayan bagus itu. Untuk minum bagus. Ada sebelah situ untuk nyuci, untuk cuci-cuci kebanyakan sih. Kalau untuk pengambilan air minum di sebelah sini. Ya alhamdulillah ini udah dikasih saung. Lagi khususnya ini udah di tembok. Cuman emang kurang perawatan karena kalau musim kemarau gini kan musim hujan jarang orang kecai, jarang orang ngambil air. Terusnya di sekelilingnya juga udah banyak musola, jadi kan ini agak terabaikan gitu. Itu aja. Berapa banyak desa yang sudah memanfaatkan air ini, Pak? Kalau dulu sebelum ada Weslik sampai ke desa Panembangan sebelah sini, Panembangan Kulon, terusnya dari Kamarang Lebak sebelah sininya juga masih ke sini. Ke seluruh Kamarang Tokoh kebanyakan dulu ke sini. Kalau sekarang udah ada Weslik ya udah berkurang. Kalau dulu kalau musim kemarau ini di sini antri gerobak mengambil air, ada yang untuk dijual, ada yang ambil untuk pribadi ke rumah-rumah masing-masing, banyak juga untuk dijual gitu. Kalau sekarang setelah ada Weslik ya berkurang. Gitu. Bisa ratusan warga, Pak? Lebih. Kadang-kadang ini dari jam 3 subuh sampai jam malam lagi terus nggak ada berhentinya orang ngambil air kalau lagi musim kemarau sebelum ada Weslik. Pakai motor kebanyakan, pakai roda kebanyakan itu. Kalau sekarang udah berkurang ada Weslik mah. Berarti udah dimanfaatkan selama berapa puluh tahun, Pak? Ini? Udah lama sih. Sejak tahun berapa kira-kira kurang lebihnya? Waduh, kalau ditanya tahunnya saya lahir tahun 65. Ini udah Sebelum lahir udah ada. Sebelum lahir udah ada ini. Ke depan bahwa tandang Makalangan itu artinya maju ke medan perang. Apa yang kita perangi yaitu amanat Sunan Gunung Jati, titip tajuk lan fakir miskin. Penerjemahan kita adalah pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan. Nah, salah satu rencana ke depan untuk penanggulangan ekonomi kemasyarakatan adalah
menjadikan Kamarang menjadi kawasan destinasi wisata.